Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk Bu Juliana. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu walau hanya sebatas lewat video ini saja. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 dengan saya Yemima. Nama saya Jeffrey. Saya Christopher Pidesmon. Saya Eva Situmorang. Saya Gloria. Saya Dika. Saya Bintang Tambubolon dari kelompok 2 kelas 12 PMIA 2. Nama saya Raymond dari kelas 12 PMIA 2. Saya Labora Lestaria Purba. Saya David Damani. Ingin mempresentasikan mengenai bisnis jual beli buku kami. Zaman sekarang, orang-orang lebih menyukai barang-barang fungsional yang memiliki nilai estetik, barang-barang yang indah dan unik. Baik tua maupun muda memiliki kebiasaan yang sama. Karena barang estetik dinilai dapat meningkatkan mood dari konsumen tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan kami menilai hal ini sebagai peluang usaha yang baik. Kami hadir sebagai perusahaan yang menjual barang-barang estetik yang dapat dinikmati oleh para konsumen kami yang memiliki kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku beli masyarakat menjadi sedikit berbeda. Awalnya, masyarakat dapat bebas membeli barang-barang estetik. Namun, pandemi ini membuat masyarakat berpikir ulang untuk membeli barang-barang yang estetik. Mereka lebih memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan masyarakat harus lebih banyak beraktivitas dari rumah. Tentu, beraktivitas dari rumah mengakibatkan waktu luang kita sedikit lebih banyak. Untuk mengisi waktu luang ini, ada baiknya jika kita menggunakannya dengan membaca. Ini merupakan hal yang sangat bijak untuk dilakukan. Kita tahu bahwa daya baca masyarakat Indonesia masih sangatlah rendah. Oleh sebab itu, masa pandemi ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan daya baca kita. Ini merupakan hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan selama masa pandemi. Perusahaan kami akan hadir untuk mendukung gerakan baca masyarakat Indonesia ini, yaitu dengan cara menjual buku-buku bekas yang masih sangat berkualitas dan tentunya akan sangat terjangkau. Perusahaan kami akan menyediakan buku-buku dari penulis-penulis hebat yang memiliki kualitas untuk dibaca. Membaca akan mendapat banyak sekali manfaat dari membaca buku-buku yang dijual di perusahaan kami. Berdasarkan yang saya baca dari laman Kominfo, di situ disajikan beberapa fakta menarik dan juga mengejutkan mengenai minat baca di Indonesia. Di situ disajikan bahwa berdasarkan penelitian UNESCO, Indonesia berada pada urutan nomor 2 paling bawah mengenai literasi dunia. Apa sih artinya? Itu artinya Indonesia memiliki persentase minat baca yang lumayan rendah. Nah, di situ juga disajikan bahwa hanya sekitar 0,001% lah orang Indonesia yang suka membaca. Hal ini sungguh memprihatinkan ya. Oleh karena itu, kami juga ingin meningkatkan minat baca di Indonesia, terutama para remaja, karena kami juga adalah para remaja. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat bisnis jual beli buku bekas. Di tengah pandemi COVID-19 ini, para remaja juga tidak akan lepas dari yang namanya gadget. Kira-kira apa saja sih yang mereka lakukan di gadget mereka? Berselancar di media sosial, menonton film drama Korea, atau belanja online. Nah, kalaupun mereka belanja online, kira-kira apa ya yang mereka beli? Tas baru? Atau baju baru? Atau mungkin peralatan-peralatan lainnya? Nah, mungkin ada beberapa dari yang mereka beli itu adalah hal yang menguntungkan. Tapi, mungkin ada juga beberapa yang kurang menguntungkan, yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, kami menginisiasi produk kami untuk menambah daftar list yang akan bermanfaat bagi teman-teman para remaja semua. Bisnis jual beli buku ini juga menguntungkan kedua belah pihak, baik pembeli ataupun penjual. Apa sih keuntungannya? Nah, untuk pembeli, bisnis ini akan lebih mudah untuk kami organisir. Kenapa? Berhubung kami yang akan menghandle bisnis ini adalah siswa-siswa kelas 12 dan belum memiliki pengalaman di bidang bisnis online, menurut kami bisnis jual beli buku ini adalah bisnis yang aman dan juga bisnis yang lebih mudah untuk diorganisir bagi pebisnis pemula. Selain itu, buku-buku bekas yang sudah kami museumkan itu bisa digunakan kembali dan dimanfaatkan kembali untuk teman-teman yang lainnya.
Bukan hanya kami memberikan begitu saja, tetapi ada juga yang kepada kami, yaitu berupa uang yang akan kami kembangkan untuk hal-hal yang berguna selanjutnya. Untuk para pembeli, resiko yang akan diterima para pembeli juga akan lebih sedikit. Tidak seperti barang-barang elektronik ataupun barang-barang mahal lainnya, buku-buku bekas itu terbilang murah dan juga tentunya bisa memperkecil resiko ketidakpuasan oleh para pembeli. Selain itu, pembeli juga bisa tetap mendapatkan buku-buku favorit mereka dengan isi yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah karena buku-buku tersebut adalah bekas pakai dari kami semua. Dan kami bisa menjamin buku-buku tersebut masih layak diperjualbelikan dan bisa dimanfaatkan oleh para konsumen di luar sana untuk menambah kepercayaan dan juga integritas kami. Novel bekas yang kami akan jual merupakan milik kami sendiri. Kami akan menjualnya melalui Shopee dan kami akan mempromosikannya melalui akun media sosial kami. Nah, sebenarnya apa sih prospek bisnis kami ke depannya? Sebenarnya bisnis jual beli buku ini merupakan langkah awal bagi kami untuk melangkah ke bisnis yang lebih besarnya ke depannya. Kami memiliki rencana untuk menjual barang-barang terbaru lagi untuk kedepannya seperti tote bag, tumbler t-shirt, tumbler lamp, dan barang-barang estetik lainnya. Kenapa kami memilih barang-barang tersebut? Karena barang-barang tersebut itu selalu digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang, terutama anak-anak remaja. Oleh karena itu, sebelum melangkah ke bisnis tersebut, kami akan mempersiapkan diri kami dulu dengan cara memulai bisnis jual beli buku bekas ini. Hasil penjualan buku bekas ini akan kami jadikan modal untuk melangkah ke bisnis selanjutnya. Dan apa yang telah kami lakukan untuk menjalankan bisnis ini bisa kami jadikan sebagai pengalaman kami untuk menjalankan bisnis selanjutnya. Alasan kami menjual novel bekas adalah novel bekas memiliki makna tersendiri buat pecinta buku. Salah satunya adalah catatan pinggir yang ditulis oleh pemilik buku sebelumnya. Jadi bisnis ini kami nilai memiliki prospek yang bagus ke depannya. Bicara tentang bisnis yang menguntungkan, ada kalanya bisnis itu mengalami sebuah kendala. Bisnis kami pun akan mengalami kendala-kendala. Tetapi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kami sudah menyiapkan solusi kami yang akan kami jabarkan di video ini. Kendala yang pertama itu adalah karena proyek kami adalah buku bekas, tentunya buku-buku tersebut adalah buku bekas terpakai dari antara kami. Jadi sudah dipastikan buku itu tidak seperti buku baru. Mungkin saja ada yang terlipat, ada yang tercoret, atau mungkin terlihat usang, kertas yang mulai kuning, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kami akan menjamin buku tersebut akan tetap layak pakai. Kami juga akan menyampul buku tersebut sebelum nantinya akan kami kirimkan ke pelanggan sekalian. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bisnis ini adalah bisnis yang baru. Kami juga belum memiliki pengalaman yang cukup. Oleh karena itu, bisnis kami mungkin tidak dikenal oleh halayak ramai. Untuk mengatasi hal tersebut, kami akan melakukan metode promosi. Yang bisa kami lakukan untuk sekarang adalah metode promosi dengan melalui media sosial. Kami akan menyebarkan poster online lewat media sosial kami seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, ataupun YouTube, atau media sosial lainnya yang dimiliki oleh anggota-anggota kami sekalian. Nah, selain itu promosi juga bisa dilakukan lewat mouth to mouth. Jadi kita bisa memberitahukan kepada saudara kita, tetangga kita, ataupun teman-teman di sekitar kita kalau kita sedang menjalankan bisnis baru. Hal itu akan menambah popularitas dari bisnis kami dan akan meningkatkan kemungkinan untuk kami mendapatkan pelanggan baru. Kendala selanjutnya yang akan kami hadapi adalah kegiatan yang padat untuk mempersiapkan diri memasuki universitas yang kami inginkan. Hal ini akan kami atasi dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, kami hanya akan melakukan chat pada hari Sabtu dan Minggu, dan hal itu akan kami beritahukan terlebih dahulu di bio akun kami. Yang kedua, kami akan melakukan pembagian tugas kepada setiap anggota. Pembagian tugas akan kami lakukan setiap awal minggu. Halo semuanya. Jadi saya di sini akan membicarakan aspek sosial dalam bisnis kami. Oke. Salam kenal, saya Dika. Di sini saya akan bicarakan tentang aspek sosial dan bisnis kami. Bisnis kami adalah bisnis yang melakukan resell atau menjual kembali barang-barang second maupun ori dengan harga murah melalui berbagai media yang sebenarnya didukung oleh Shopee, namun akan kami kembangkan
dan kami buka promosinya melalui media-media sosial lain. Kami menjual barang-barang seperti novel dan barang-barang estetik karena dalam lingkungan sosial anak Indonesia zaman sekarang hal-hal ini sangat dibutuhkan. Faktanya, Indonesia adalah negara ke-63 dari 70 negara yang disurvei oleh badan internasional. Memalukan bukan? Hal ini disebabkan oleh minat baca Indonesia yang kurang. Ini juga bisa ditimbulkan oleh strata sosial yang membuat kita tidak cukup untuk atau tidak mampu untuk membeli barang-barang literasi seperti novel tersebut. Karena itu kami akan melakukan resell dengan harga yang murah dan terjangkau untuk para remaja. Dan zaman sekarang juga banyak orang yang merasa insecure dengan barang-barang yang dimilikinya karena tidak estetik. Apa itu estetik? Sebenarnya estetik itu adalah indah dan nyaman. Namun orang-orang zaman sekarang condong menunjukkan hal tersebut ke hal yang mewah, bukan mewah maksudnya kayak ya santuy, dan hal ini bisa meningkatkan atau memboost mood para remaja untuk menghidupi kehidupannya. Sekian aspek sosial dari saya, terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dari bisnis yang akan kami jalankan. Nah, seperti yang sudah kita lihat bahwa sekarang ini kita sedang berada di era pandemi COVID-19. Di mana di situasi sekarang ini orang-orang akan mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang yang kurang perlu, atau bisa dibilang lebih memprioritaskan yang diperlukan di situasi saat ini, khususnya bagi para pelajar yang mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem belajar online yang lebih dikenal dengan daring, di mana sistem belajar online ini akan menyulitkan beberapa siswa karena tidak bertemu langsung dengan guru-guru, sehingga bisa dibilang materi yang akan didapat akan susah bagi beberapa siswa jika tidak bertemu langsung dengan gurunya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut kami akan menjalankan bisnis, yaitu menjual buku-buku bagi orang yang membutuhkan atau bisa dibilang bagi para pelajar yang membutuhkan buku-buku tambahan sebagai pembelajaran mereka. Nah, kalau buku kan pasti sangat berguna bagi para pelajar, khususnya pelajar yang sedang duduk di bangku kelas 3 baik SMP maupun SMA yang akan mengikuti berbagai macam ujian serta melanjutkan pendidikan mereka. Nah, apalagi kan pemerintah juga menetapkan kebijakan stay at home ataupun di rumah aja. Nah, kan kalau di rumah aja kan asik juga tuh buat baca buku. Nah, dari bisnis ini kami juga melihat bahwa peluang keuntungan pasar yang akan kami dapatkan itu harusnya tinggi, dikarenakan situasi yang sekarang ini akan mendorong orang tua untuk memikirkan pendidikan ke depan anak-anaknya jika mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, apalagi jika kita sebagai orang yang visioner yang akan berpikir ke depan, bagaimana nasibnya jika kita masih menerapkan sistem pembelajaran online ini. Nah, kami juga akan menetapkan harga yang sesuai dengan harga saing pasar agar kami bisa survive dengan para pesaing lainnya serta bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dari modal awal kami. Nah, dengan peluang keuntungan pasar yang tinggi, kami berharap kami juga akan mendapatkan keuntungan yang maksimal, sehingga dari keuntungan tersebut kami juga dapat mengumpulkan modal untuk melanjutkan usaha kami, yaitu melanjutkan usaha menjual barang estetik. Nah, usaha menjual barang estetik ini juga memiliki tujuan yang penting, tapi tidak sepenting menjual buku tersebut. Nah, di mana tujuan penjualan barang estetik ini untuk mempercantik lingkungan sekitar. Nah, jika untuk kita juga agar dapat mempercantik rumah ataupun kamar kita, kami juga akan membuka custom t-shirt, tumbler dan lain-lain segala macam yang berhubungan dengan barang estetik lainnya. Nah, sekianlah penjelasan tentang aspek ekonomi bisnis kami. Sekian, terima kasih. Sifat proyek kami bisa dikatakan kontinu
atau berkelanjutan. Mengapa? Karena pada awalnya kami hanya menjual buku, dan jika sudah berhasil berkembang, maka kami akan mengembangkannya menjadi menjual barang estetik lainnya. Jenis dan jumlah produksi. Jenis penjualan kami ini yaitu buku yang sudah ada kami sediakan, dan jumlah produksi ini terbatas karena kami tidak memiliki vendor buku, sehingga bukunya terbatas dan memiliki nilai guna yang langka dan menjadi daya tarik. Dan lokasi kami menjual ini akan kami lakukan secara online. Mengapa? Karena pada masa pandemi, jika kita menjualnya secara offline, maka peluang untuk mendapatkan pelanggan akan berkurang menjadi kecil, karena orang sekarang masih takut untuk mengunjungi tempat umum selama masa pandemi ini, sehingga kami akan menjualnya di Shopee, yaitu toko online, dan juga mempromosikannya di sosial media kami masing-masing, sehingga akan menarik para pelanggan kami untuk membeli buku tadinya melalui online. Nah, setelah mengetahui bagaimana sifat proyek, jenis dan jumlah produksi, serta lokasi, sekarang kami akan memberitahu bagaimana teknik yang kami lakukan dalam menjalankan proses resell, yaitu Pertama, kami melakukan pendaftaran dengan vendor yang kami percayai terlebih dahulu. Lalu sistematisnya, kami membuat usaha dengan nama yang baru, tetapi pengiriman tetap dilakukan oleh vendor. dalam hal ini bagian kami adalah mempromosikan produk hingga menyalurkan hasil yang dapat meningkatkan perekonomian bisnis kami. Bagaimana dengan kapasitas produksi yang usaha kami lakukan? Kami memperkirakan permintaan di masa depan, termasuk dampak dari teknologi dan persaingan yang mungkin akan terjadi. Lalu kami juga menjabarkan perkiraan itu dalam bentuk kebutuhan fisik. Lalu kami menyusun pilihan rencana kapasitas yang berhubungan dengan kebutuhan, menganalisis pengaruh ekonomi pada pilihan rencana yang telah kami tetapkan. Itu kami melakukan rencana pelaksanaan terhadap usaha yang akan kami lakukan. Terkait bahan pembantu atau bahan penolong, ada beberapa yang kami gunakan, yaitu bahan packingan produk atau barang seperti kardus, stiker logo usaha, selotip, dan kertas wrap. Dalam membangun usaha ini, tentunya kami sudah mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek pasar dan pemasaran dengan mempertimbangkan mix marketingnya. Karena situasi pandemi COVID-19 membuat pemasukan rata-rata tiap orang itu menurun, para pecinta buku atau terkhususnya novel dapat beralih ke buku-buku bekas yang tentunya masih dalam keadaan baik. Selain tetap dapat melakukan kegiatan yang mereka senangi, mereka juga bisa meminimalisir pengeluaran mereka pada masa pandemi ini. Selain itu, di era milenial sekarang, kurang afdol rasanya kalau tidak memiliki barang trendy. Barang-barang trendy dan estetik ini pun telah mengalir deras dari tahun ke tahun. Dari dua kondisi ini kami melihat bahwa permintaan akan produk yang kami tawarkan akan semakin meningkat nantinya. Karena modal awal berasal dari kelompok kami berupa barang buku bekas, kami bisa membuat harga produk kami ini menjadi lebih murah dari yang biasanya. Selain itu, untuk barang-barang trendy, kami telah memilih salah satu vendor yaitu Ciptaloka yang baik dalam pemasokan dan harganya pun sangat terjangkau. Dari data yang kami peroleh dari mediaindonesia.com, pengguna marketplace di Indonesia telah mencapai 168 juta orang. Oleh karena itu, agar produk kami memiliki peluang yang lebih besar untuk diketahui oleh para konsumen, kami memilih salah satu marketplace terpercaya dan paling banyak digunakan saat ini, yaitu Shopee. Kami juga akan mempromosikan produk-produk yang kami tawarkan melalui akun media sosial setiap anggota. Nah, dari data tersebut, kita misalkan saja bisa menjual salah satu produk kita dengan harga Rp45.000 dengan menggait 0,001% konsumen online dalam 1 tahun saja, kita bisa mendapat laba bersih sebesar Rp75 juta. Fantastis bukan? Sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dari bisnis yang akan kami jalankan. Tujuan bisnis kami adalah eksistensi dari perusahaan kami.
usaha online yang menjual buku-buku bekas milik kami, dan juga menjual kembali barang-barang estetik dari mitra yang tentunya sudah bekerja sama dengan kami. Target bisnis kami adalah kalangan remaja dan juga kalangan orang dewasa. Strategi yang kami gunakan untuk mencapai tujuan adalah melakukan promosi. Promosi kepada keluarga, promosi kepada kenalan, dan promosi melalui akun media sosial. Adapun sumber daya yang kami gunakan adalah sumber daya manusia, yaitu 10 orang keseluruhan anggota kelompok kami, buku-buku bekas yang akan kami jual, dan juga barang-barang estetik dari mitra kami. Selain itu, kami juga menggunakan teknologi untuk menjalankan bisnis online kami. Teknologi seperti handphone, laptop, ataupun gadget lainnya. Ada 5 komponen manajemen yang diterapkan dalam bisnis online kami ini. Yang pertama, manajemen keuangan. Manajemen keuangan diatur oleh rekan sekelompok saya, Saudara Dika, di mana sejauh ini kami merencanakan bahwa tidak ada anggaran yang akan digunakan dalam perusahaan online kami ini. Yang kedua, manajemen marketing. Perencanaan dan tindakan pemasaran produk akan dilakukan seperti yang saya terangkan tadi, yaitu promosi kepada keluarga, kepada kenalan, dan juga melalui akun media sosial. Yang ketiga, manajemen produksi. Manajemen produksi tidak terlalu kami terapkan dalam bisnis kami, karena kami menggunakan barang yang sudah ada dan tidak diproduksi dari awal lagi. Jadi kami tidak menggunakan mesin apapun untuk memproduksi barang kami. Yang keempat, manajemen distribusi. Sama juga dengan manajemen distribusi, kami tidak terlalu menerapkannya dalam bisnis kami. Karena dalam bisnis ini, tujuan kami adalah eksistensi perusahaan kami terlebih dahulu. Belum sampai kami benar-benar menjual kepada konsumen. Oleh karena itu, produk yang kami jual tidak harus sampai ke tangan kami terlebih dahulu ataupun benar-benar sampai ke tangan konsumen. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Seperti yang saya terangkan tadi, ada 10 orang yang bekerja dalam bisnis kami. Dan 10 orang ini telah dibagi dengan tugasnya masing-masing. Untuk semua manajemen dalam bisnis ini akan dilakukan pengawasan oleh ketua kelompok dan juga wakil ketua, yaitu Saudara Jeffrey dan juga Saudari Eva. Sekian dari aspek manajemen, terima kasih. Dalam melakukan proses perdagangan, tentunya kami sangat menjunjung tinggi aspek hukum dalam melayani konsumen kami. Kami sangat memperhatikan hak dan kewajiban sebagaimana kami dan konsumen kami miliki yang tertera pada pasal 4 hingga pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana kami sebagai penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dan memberi informasi tentang barang yang kami jual secara benar, jujur, dan jelas, sehingga konsumen kami nantinya akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan proses jual-beli di toko online kami. Kami melakukan proses transaksi pembayaran dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa informasi, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bukti transaksi akan kami sampaikan sebenar-benarnya. Karena usaha kami masih kecil, kami tidak perlu membuat surat izin usaha perdagangan layaknya perusahaan yang lebih besar dari kami, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi sekian dulu yang bisa kami presentasikan. Semoga apa yang kami presentasikan bisa meyakinkan Bu Juliana sebagai investor untuk menanamkan modal di bisnis kami ke depannya. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.